Oke, kembali lagi setelah kita selesai mengatur kamera. Apabila kalian perhatikan, di sini orientasinya landscape ya. Nah, untuk mengatur orientasi ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Misalkan kalian mau mengupload di Instagram, Instagram kan biasanya kalau postingan Instagram kan square ya. 800 kali 800 misalkan, atau 1080 kali 1080 ya. Nah, kita bisa mengatur orientasinya itu atau format dari kameranya itu di bagian objek data properties yang ini ya, scene format. Nah, apabila kalian perhatikan, X ini adalah yang memanjang ya, X ini yang memanjang dan Y ini yang pendek, yang ke bawah ya. Jadi apabila kita rubah dibalik, misalkan di sini saya buat 1080, kemudian yang bawah 1920. Nah, nanti akan berubah menjadi orientasi apabila kalian ingin membuat story WhatsApp atau story Instagram dan sebagainya. Nah, di sini bisa kita atur lagi, misalkan kalian mau buat jadi Instagram, postingan Instagram. Nah, jadi square ya. Nah, maka dari itu sebelum kalian mulai merender, kalian perlu mengatur dulu formatnya di sini ya, mau dibuat format seperti apa. Apabila kalian mau membuat menjadi Full HD ya dibuat seperti default tadi, 920 kali 1080. Nah, ini karena saya mau membuat menjadi postingan Instagram, jadi saya buat jadi 1080 kali 1080. Selanjutnya file formatnya kita bisa pilih di sini. File format untuk gambar itu yang biasa dipilih ada dua. Yang pertama ada PNG, yang kedua ada JPG. Nah, kemudian untuk format animasi atau film animasi, kalian bisa pilih yang FFmpeg video. Nah, sebelumnya kita perlu mengatur dulu direktori processing data atau outputnya ke dalam direktori yang bisa kita akses dengan mudah ya. Nah, untuk ini saya biasanya meletakkannya di picture, kemudian saya buat folder yang namanya render. Nah, render di sini. Oke, kalau sudah tinggal kita accept. Nah, di sini pengaturan layoutnya sudah, kemudian pengaturan file formatnya juga sudah, penyimpanannya juga sudah. Selanjutnya kita perlu menyeting render engine-nya atau mesin untuk merender ya. Nah, render engine di sini yang biasa digunakan itu ada Eevee dan juga Cycles. Perbedaan dari dua ini secara garis besarnya adalah ketika kalian menggunakan Eevee itu proses renderingnya akan lebih cepat daripada Cycles, tapi hasil yang didapatkan tidak akan semaksimal atau sedetil dari Cycles. Sementara apabila kalian menggunakan Cycles, hasil yang kalian dapatkan akan lebih maksimal dan lebih bagus, lebih realistis, lebih detail. Namun kekurangannya adalah akan lebih lama seperti itu. Nah, di sini kita akan coba menggunakan Cycles dulu. Nah, apabila kalian perhatikan di sini sudah proses rendering. Di sini banyak sekali noise-nya dan threshold-nya. Nah, ini komputer ya. Jadi lama processingnya ini tergantung dari spesifikasi komputer. Nah, untuk apabila kalian memiliki komputer yang ada Nvidia-nya, kalian bisa menggunakan device-nya ini menjadi GPU compute ya. Jadi render engine cycles, device-nya GPU compute. Kemudian di sini noise threshold-nya kita bisa rubah menjadi 128 itu aja. Jadi nggak usah terlalu banyak. Nah, jangan lupa the noise-nya ini diaktifkan ya, dicentang ya. Oke. Satu lagi ini ada motion blur, Mak.
nggak wajib gitu. Oke, kalau pengaturan ini sudah semua, selanjutnya kalian bisa mulai merender ya. Cara rendernya, kalian bisa klik menu render ini di bagian atas, kemudian klik render image, atau kalian bisa menggunakan juga shortcut F12. Nah, di sini sudah mulai proses rendering ya. Nah, proses rendering ini menyesuaikan dari performa dari komputer. Semakin kuat performa komputer kalian, biasanya renderingnya akan semakin mudah dan semakin cepat ya. Ini tadi saya pakai cycles, jadi apa ya, berat seperti itu. Apabila kalian perhatikan di sini, ini 128 adalah max threshold dari apa tadi pengaturan yang tadi sudah kita rubah ya. Tadinya kan 4090 atau 4096 kalau nggak salah. Nah, kita rubah menjadi 128. Di sini maka nanti akan selesai di angka 128. Bayangkan apabila tadi kalian tidak rubah, nanti kalian akan menunggu selama 4096. Dan itu juga tergantung dari spesifikasi komputer. Semakin rendah spesifikasi komputernya, maka akan semakin lambat proses renderingnya. Oke, kalau proses renderingnya sudah selesai, tinggal kita simpan gambarnya di image, kemudian save ya. Save-nya sesuai dengan direktori tadi, dokumen, pictures, kemudian render. Nah, di sini kita kasih nama render. Di sini JPG, kualitinya kita buat 100%, nggak masalah. Save seperti itu. Oke, kalau sudah, kita bisa close ini.